Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Pancasila. Salam Pancasila. Juga perkenalkan, saya Muhammad Rafi. Saya Diki Raditya Pratama. Saya Dafu Banu Febrian. Saya Farah Yulianti. Saya Azura Surahana. Kami akan Kami di sini akan membuat video podcast tentang kesadaran hukum. Nah, dengan itu kami akan mewawancarai satu guru dan satu siswa tentang ketertiban hukum. Oke teman-teman, kali ini kita sudah mendapatkan satu narasumber yaitu siswa yang dari kelas berapa Kak? 12A. 12A, Kak Ana. Oke, pertanyaan nomor 1 ini, menurut Kak Ana, apa arti penting kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Oke, jadi menurut aku ya, sebenarnya hukum itu tuh menurut aku penting banget. Karena kalau misalkan gak ada hukum kan kita hidupnya tuh berantakan ya, gak tertata, gak terstruktur, dan gak punya tujuan. Jadi menurut aku undang-undang tuh penting banget sih buat kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan nomor 2 nih, apa faktor yang menurut Kana paling mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti SDM-nya kayak gimana gitu di Delta ini? Tingkat kesadaran akan undang-undang apa gimana? Tingkat kesadaran kayak siswa-siswi Delta di sini dalam menaati Peraturan 83 itu. Iya. Sebenarnya 50-50 ya, ada beberapa yang emang menaati peraturan SEM alamat 3, tapi ada beberapa juga yang nggak menaati. Kayak contohnya kalau waktu upacara tuh masih ada yang lupa pakai atribut topi gitu kan. Jadi itu sih, dia masih agak sedikit kurang. Oke, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat lebih taat terhadap aturan yang berlaku? Gimana cara? Meningkatkan kesadaran. Oke, menurut aku cara meningkatkan kesadarannya itu pertama pasti edukasi. Mungkin kita sebagai teman-teman sebaya bisa saling mengingatkan satu sama lain kalau ada teman-teman yang memang keliru sama tindakan-tindakan yang memang tidak enak. Terus habis itu yang kedua, kalau misalkan di edukasi belum mempan juga, berarti ya mau nggak mau harus kesadaran diri sendiri kan. Karena kayak semuanya tuh nggak bisa dirubah kalau nggak dari kesadaran diri sendiri. Oke, itu dia beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada narasumber tersebut. Nah nih Kak, bagaimana langkah awal anak-anak 83 itu kayak mematuhi peraturan yang ada di sekolah? Oke, menurut aku langkah pertama ya pasti peraturannya itu harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi sekolah tuh harus buat peraturan yang memang bikin siswa-siswinya itu bisa mematuhi gitu. Terus yang kedua, langkah yang kedua itu harus merealisasikan peraturan-peraturan kepada siswa-siswinya. Contohnya misal kayak dari FPK yang membantu sekolah untuk mewujudkan peraturan-peraturan itu supaya terbentuk gitu. Terus yang ketiga tadi sama dari diri sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita kasih effort untuk nyuruh atau apa ya, kasih perintah gitu untuk menurutin suatu peraturan, pasti susah dong kalau misalkan dianya nggak mau, karena dari diri sendiri yang menolak gitu kan. Jadi emang harus kesadaran diri sendiri memang gitu. Apa lagi? Nah, oke nih pertanyaan yang terakhir nih ya. Ya. Nah, kalau Kak Ana semisal lihat orang yang melanggar peraturan di lingkungan sekolah, gimana sih tanggapan Kak Ana sendiri meskipun sudah dikasih tahu sebelumnya nih Kak? Oke. Jadi kalau misalkan wewenang aku sebagai siswa juga sudah negur nih, misalkan ada seorang atau teman aku sendiri yang memang membuat suatu kesalahan dan tidak mematuhi peraturan, ya pasti aku bakal tegur. Tapi kalau misalkan tadi kamu bilang kalau misalkan tetap nggak didengar juga dan tetap tidak dilaksanakan, ya aku akan kasih wewenang itu sama pihak sekolah sih. Karena kayak pasti pihak sekolah tuh lebih bertanggung jawab dan punya hak lah ya kan untuk apa ya, untuk membuat strategi baru lah buat si siswa yang tidak mematuhi ini. Jadi kita bisa simpulkan dari penerapan peraturan yang ada di sekolah itu adalah satu, dari diri sendiri. Dimana kalau misalkan kita udah dibilangin sama seseorang, kita masih aja kayak bisa buat melanggar nih. Tapi kalau misalkan dari keinginan
kita sendiri, pasti kita bisa. Oke, Oke. sekian itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Azhar Merehana dari kelas 10A bersama Miss Tini untuk mewawancarai tentang kesadaran hukum. Miss, menurut Miss, apa pandangan tentang pentingnya kesadaran hukum bagi siswa di SMAN 83 Jakarta? Kalau menurut saya kesadaran hukum itu wajib, penting untuk kita ketahui ya, bahwa karena memang negara Indonesia kan adalah negara hukum ya, negara Indonesia dan negara hukum, dan apalagi kalian sudah berkisar antara bisa dikatakan dengan dewasa awal yang memang harus tahu tentang hukum. Yang kedua, bagaimana cara sekolah menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada para siswa? Sebenarnya cara sekolah itu sudah benar karena kalian diajarkan tentang PPKN, ya kan? Apa PPKN kan? Pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila itu kan di situ ada dasar-dasar hukum, norma gitu kan. Sebenarnya kan kalau hukum itu tidak terpaku sama undang-undang aja. Adat istiadat termasuk hukum nggak? Ya, norma agama juga termasuk hukum. Adanya hukum agama. Nah, kalau dibilang apa tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya Menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada siswa? Dengan cara mereka harus belajar dari pendidikan Pancasila, terus dengan ketertiban, tata tertib, itu juga kesadaran hukum. Yang terakhir nih Miss, apa bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan siswa dan bagaimana cara penanganannya? Pelanggaran yang sering terlambat. Nah, tapi kalau gini, kalau di 83 sih insya Allah ya saya nggak pernah melihat adanya pelanggaran hukum. Nah, kalau dengan dikatakan hukum kan kayaknya sudah ngejelimet gitu ya masalahnya ya kalau menurut saya. Tapi kalau menurut saya gini, kalau di 83 ibaratnya masih bisa dikendalikan. Paling pelanggarannya adalah keterlambatan, ketidakdisiplinan, baju masih dikeluarin, nggak pakai dasi, itu juga termasuk pelanggaran, ya kan? Tapi kan kalau misalnya kita lihat di luar sana, yang paling viral saat ini adalah ketika siswa ketika ada siswa yang ngerokok di sekolah, nah itu udah melanggar hukumnya udah luar biasa gitu kalau menurut saya. Jadi tapi alhamdulillah sih kalau di 83 nggak ada gitu, nggak ada sih. Jadi teman-teman dari sini kita tahu kalau kesadaran hukum itu bisa dari belajar melalui lewat sekolah ya Miss. Dari sebenarnya dari sosial media juga udah banyak sekarang. Iya betul. Iya. Gini, kalian juga harus paham bahwa generasi kalian sebenarnya adalah generasi yang melek hukum, gitu, harus wajib, gitu. Karena apa? Karena generasi kalian adalah generasi milenial yang sudah diperbaharui dengan yang katanya generasi Gen Z, gitu kan. Kalian bisa mengakses dunia maya untuk mencari apa sih arti hukum itu sendiri. Tapi ingat, jangan jadikan apa yang kalian dapat itu seperti kekebalan hukum buat diri kamu. Tenang aja, gue dilindungin sama hukum, maka gue boleh melawan guru. Ada yang bisa seperti itu, karena bukan apa-apa, kalian ini dilindungi oleh hukum, oleh negara, gitu. Makanya guru zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu siswa nakal tabok, siswa nakal sentil, itu nggak ada masalah gitu, karena intinya buat pembelajaran. Tapi kalau sekarang gimana? Nyentil aja? Iya, kena laporan gitu ya. Apa melanggar HAM? Nah itu makanya saya berpesan kepada kalian wajib melek hukum, tetapi jangan jadikan kalian itu tinggi hati. Makasih ya Miss, waktunya. Sama.